Menikah semalam, istri menghilang. Hilang secara misterius, Anggi melarikan diri bersama mantan kekasihnya. Halo rekan-rekan Anda tolong sekalian, seminggu belakangan, jagat sosial media Indonesia lagi dihebohkan dengan viralnya seorang pengantin wanita yang baru sehari menikah, lalu kabur dari rumah demi sang mantan pacar. Gua jujur bersimpati buat pengantin prianya Bang Fahmi, semoga tetap kuat dan lu pantas dapat yang jauh lebih baik Bang. Di sini gua nggak akan fokus ke sebab-musababnya, karena channel ini bukanlah tentang gosip Pak. Tapi satu hal yang menggelitik gua, yaitu penuturan dari Bu Enci, Ibunda Fahmi, yang bercerita betapa anaknya harus banting tulang di beberapa kerjaan sekaligus setiap hari selama 2 tahun demi mewujudkan impian pernikahan mereka. Beberapa sumber bahkan ada yang bilang sampai 3 tahun. Sempat menjajal berbagai profesi, security, cleaning service, kerja pabrik sirup, dan sampingan sebagai tenaga pembersih kaca gedung-gedung tinggi. Gak tanggung-tanggung Pak, Fahmi ini mengundang hingga 1000 tamu buat hadir di resepsinya. Asli, keren abis. 2 jempol gue kasih buat Bang Fahmi, gentleman dan kerja keras banget. Nah, sekarang di antara kalian pasti ada yang beranggapan kalau apa yang dilakuin Fahmi ini adalah hal yang lumrah buat ngumpulin dana nikahan. Dan mungkin ada juga yang berpendapat sebaliknya, kalau ini tuh terlalu boros. Karena sayang banget, udah susah payah ngumpulin duit setetes-setetes selama 3 tahun, tapi ludesnya dalam sekejap mata aja. Sedangkan sebagian dari kalian mungkin malah ada yang bertanya-tanya, kalau gaji gue cuma UMR, sebenarnya berapa banyak yang wajarnya mesti gue siapin buat merit? Well, setiap orang bebas buat beropini dan kalian bisa tulis di kolom komentar. Tapi kalau kalian pengen tahu gimana nikahan yang benar secara personal finance versi gue, maka simak video ini sampai habis. Biar semua duit kerja keras kalian gak habis kebakar cuman dalam 1 hari doang, Pak. Let's go! Sebagai acuan, budget pernikahan masih dianggap wajar selama nggak melebihi 40% dari total gaji tahunan kalian dan pasangan. Let's say, kalian adalah sepasang mojang jajaka pejuang UMR yang berdomisili di kota Bandung dan masing-masing bergaji 4 juta per bulan. Berarti total income kalian dalam 1 tahun itu adalah 96 juta. Dan menggunakan panduan di atas, maka budget yang masih wajar buat kalian adalah selama nggak melebihi 40 juta. Tapi cewek gue nggak kerja Bang, jadi biaya merit ntar dari gue doang. Terus budget yang wajar berapa ya? Ya cuma 20 juta aja Pak, mengingat total income kalian dalam 1 tahun yang cuma 48 juta. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah dengan tahu satu acuan itu doang udah cukup? No, karena menurut gue, minimal ada 4 hal lagi yang wajib kalian paham. Dan poin kedua, yang bakal gue jelasin habis ini, serta poin terakhir yang nomor 5, gue yakin banyak banget kalian yang nggak tahu dan belum pernah dengar. Buat gue, kalau ngomongin nikah, apalagi lu cowok, itu kagak bisa yang namanya lu cuma modal konsisten dan doa doang Pak. Kalian wajib harus punya amunisi dulu, yang which is tabungan kalian. Anggap aja, kalian udah kerja 3 tahun nih. Dan kalau kalian sadar sama pentingnya menabung, dengan ikut budgeting rule-nya Elizabeth Warren, maka paling enggak harusnya kalian udah punya 29 juta di tabungan. Oke, nice. Berarti gue udah punya amunisi 29 juta buat lamar anak orang ya Bang? Nggak segampang itu Furgeso. Lu harus kurangin dulu itu duit sama dana darurat kalian coy. Let's say, buat dana darurat kalian butuh 12 juta. Berarti duit yang boleh kalian pakai buat nikah ya cuma 17 juta. Dan dengan asumsi pasangan kalian melakukan hal yang sama, berarti total budget kalian kalau pengen nikah saat ini juga adalah sebesar 34 juta Pak. Alah, kalau dana darurat doang mah gue juga udah tahu Bang. Lu gak usah repot-repot bacotin gue lah. Oke, dana darurat ini kesannya sih gampang Pak. Tapi gimana kalau sekarang gue kasih tahu kalian bahwa pada kenyataannya cuma 30% loh masyarakat Indonesia yang punya dana darurat buat hidup 3 bulan. Dan yang lebih parahnya lagi, cuma 9%, kurang dari 1/10 loh yang punya dana darurat buat hidup 6 bulan.
Padahal, sebenarnya ini tuh penting banget buat kalian siapin. Karena gak lucu juga kalau kalian habis hedon-hedonan nikah, terus kalau apa sebelum berikutnya kena PHK, akhirnya harus ngupload gigi jari karena gak ada cadangan. Gara-gara duit habis buat pesta. By the way, kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, apa itu budgeting rule-nya Elizabeth Warren, dan gimana cara ngitung dana darurat yang benar, bisa tonton 2 video gue yang ini secara berurutan. Gue setuju, kalau pernikahan itu adalah momen sekali seumur hidup yang spesial. Dan gak heran kalau setiap orang pengen punya resepsi pernikahan yang berkesan. Tapi, kalian harus hati-hati pak. Jangan sampai tabungan hasil kerja keras bertahun-tahun cuman habis buat bikin pesta 1 hari doang. Kenapa? Karena pesta pernikahan itu bukanlah tujuan akhir dari semuanya pak. Tapi justru cuman awal dari banyak hal lain yang harus kalian siapin ke depannya. Kayak biaya hamil dan melahirkan, punya rumah, pendidikan anak, dan banyak lagi lah. Oh ya, sekarang kan kalian udah tahu nih berapa anggaran yang wajar dan berapa banyak duit yang udah kalian punya. Nah, step berikutnya adalah tentuin mau seberapa megah resepsi kalian. Ini adalah breakdown dari budget nikahan pada umumnya. Dan bisa kalian lihat, kalau hampir separuh dari budget nikahan itu habis buat konsumsi dan sewa tempat. Jadi, kalau kalian pengen ngejaga budget pernikahan biar tetap sesuai kemampuan, maka berhematlah dari 2 komponen ini dulu. Dengan ngebatasin tamu undangan, kalian akan bisa kawal biaya konsumsinya. Selain itu, otomatis kalian juga bakal bisa menekan pengeluaran buat sewa tempat. Dengan undangan yang dibatasi, misalnya keluarga dekat aja, bisa jadi ballroom hotel ukuran kecil atau rumah kalian aja udah mencukupi. Oke, sekarang gue bakal bagi tips buat ngitung berapa banyak tamu yang bisa kalian undang. Misalnya, pakai satu budget 34 juta tadi. Kita bisa bagi 2 angka tersebut, sehingga alokasi dana buat sewa tempat dan catering maksimalnya adalah 17 juta. Nah, dengan perkiraan biaya 200.000 per orang, berarti kalian bisa undang sekitar 85 tamu ke pesta pernikahan kalian. Terkait besar kecilnya ukuran pesta ini, mungkin nantinya akan ada tantangan dari orang tua kalian yang pengen punya pesta megah serta mengundang banyak kenalan buat merayakan kegembiraan mereka. Dan disinilah pertama kalinya kerjasama kalian sebagai pasangan akan diuji buat bisa menjelaskan kepada orang tua masing-masing bahwa lebih baik mengalokasikan pengeluaran besar tersebut untuk kebutuhan di masa depan. Kecuali kalau orang tua kalian memang berniat ikut sumbang dana buat pelaksanaan pesta tersebut. Walaupun nantinya akan ada perdebatan dan adu argumen yang bikin kalian gak nyaman, tapi ingat deh, kalau ini tuh masih jauh lebih baik dan lebih mudah daripada terjerat hutang dan masih harus bayar cicilan di tahun kedua atau ketiga pernikahan kalian. Oh ya, satu lagi yang penting, jangan lupa siapin dana ekstra buat kebutuhan gak terduga. Bagusnya alokasiin minimal 15% dari total budget yang dianggarkan. Jadi kalau budget resepsi kalian adalah 34 juta, maka minimal dana yang harus disiapin termasuk cadangan adalah 39 juta. Kaget ngelihat budget yang bengkak jauh melebihi batas kalian? Tenang pak, pada titik ini, kebanyakan pasangan dan keluarga besar memang harus berkompromi buat mengurangi atau bahkan menghapus beberapa pos pengeluaran yang bukan prioritas. Oke, gue bakal share cara menekan biaya-biayanya biar tetap sesuai sama budget kalian. Pertama, revisi daftar tamu undangan. Mungkin kalian dan keluarga pengen undang tamu sebanyak-banyaknya buat hadir. Tapi coba pikir lagi deh, semakin banyak tamu, berarti semakin gede biaya yang harus kalian tanggung. Meski kedengarannya kasar, tapi itulah realitanya pak. Jadi kalau kalian pengen ngepres budget, gua saranin bikin intimate wedding aja. Kalian nggak perlu ngundang semua teman, karena konsep nikahannya emang cuman buat dihadiri orang-orang dekat aja. Dan biasanya, undangan pun cuman berkisar antara 100-200 orang doang. Selain lebih hemat biaya, suasana nikah kalian juga bakal bisa keren dan berkesan. Yang kedua, ubah venue acara pernikahan. Nah, kalau rumah kalian punya halaman yang luas, nggak perlu sewa tempat pak. Budget buat sewa venue bisa kalian pakai buat nambahin catering. Jadi jumlah tamu yang bisa diundang pun bakal lebih banyak. Tapi reminder gua,
kalau kalian decide buat bikin pesta di luar ruangan atau outdoor, jangan lupa bikin backup plan buat antisipasi cuaca buruk. Ketiga, minta bantuan teman dan keluarga. Kalian punya teman atau keluarga yang kreatif, coba deh manfaatin skill mereka. Misalnya, kalau ada yang jago fotografi, kalian bisa minta mereka buat bantu foto prewedding. Dengan begitu, kalian bisa dapat harga yang lebih murah. Dan gak cuma itu, kalian juga bakal lebih bebas dalam berekspresi dan sharing konsep. Terus, kalau punya sepupu yang jago desain, bisa minta tolong buat bikinin undangan yang keren. Apalagi sekarang, kalian kan udah bisa sebar undangan secara online, Pak. Jadi nggak perlu cetak-cetak lagi. Pasti bakal hemat biaya, kan? Keempat, atur waktu pernikahan dengan bijak. Pada bulan-bulan tertentu, biaya sewa venue pernikahan, kayak ballroom hotel, resto, hingga gedung pertemuan, bisa naik drastis, Pak. Karena banyaknya pasangan yang pengen merit. Jadi, buat menyiasati itu, kalian bisa pilih tanggal pernikahan di bulan yang sepi. Selain venue tersedia lebih banyak, harga vendor-vendor lainnya pun juga bakal lebih terjangkau. Tapi, kalian juga harus realistis dalam ngerencanain rentang waktu antara persiapan dan tanggal pernikahan. Karena sebagian besar pasangan butuh 6 bulan, bahkan sampai 1 tahun loh buat persiapan. Yang paling penting, sesuaikan dengan kemampuan tenaga serta finansial kalian, dan jangan terburu-buru. Kalau worst case dari step 4 di atas, ternyata keuangan kalian masih kurang, ya mending lu nabung dulu aja, Pak. Kalau gue minjam duit aja gimana, Bang? No. Karena prinsipnya adalah jangan pernah ambil pinjaman, apalagi yang berbunga, buat hal-hal yang konsumtif. Karena ini cuma bakal nambahin beban kalian ke depannya. Kalau kalian udah tahu berapa kekurangan yang harus ditabung, sisihin minimal 20% dari penghasilan kalian. Dan kalau kalian punya waktu yang lebih panjang, maka tabungan nikah kalian bakal lebih gede. Erin Lowry di dalam bukunya nyaranin buat manfaatin fitur auto debit. Jadi tiap bulan, sebagian gaji kalian bakal otomatis ditransfer ke rekening tabungan nikah. Tujuannya, buat ngilangin berbagai alasan yang sering bikin males nabung. Misalnya, kalian udah niat nabung 2 juta nih bulan ini, tapi pas gajian lupa. Atau malah kepake buat belanja barang yang gak penting. Bang, kalau duit yang ada gue puterin dulu di saham sama kripto sambil nunggu tabungannya cukup gimana? Kan cuannya lumayan tuh buat modal nikah. Syukur-syukur bisa sekalian buat DP rumah. Waduh, jangan bro, bahaya. Belasan tahun di investasi, gue udah banyak banget ngeliat orang yang gagal nikah gara-gara tabungan habis rugi gede karena kejebak saham atau kripto. Loh, kok bisa? Ya, karena saham dan kripto itu adalah investasi beresiko tinggi cuy. Apalagi buat pemula. Dan gue udah pernah bahas panjang lebar hal tersebut di video gue yang ini. Jadi, kalau kalian pengen investasiin itu duit, mending pilih aset yang aman-aman aja dah. Kayak deposito atau reksadana pasar uang. Asli, gak usah tergoda iming-iming cuan instan yang bakal bikin nikahan kalian berantakan, Pak. Oke, itu dulu di video gue kali ini. Inti dari pernikahan itu adalah pada akad nikahnya, Pak. Dan resepsi bukan hal yang wajib, melainkan hanyalah pelengkap. Sebagai bentuk syukur dan berbagi kebahagiaan dengan orang-orang terdekat kita. Jadi jangan sampai hal yang sifatnya pelengkap doang justru jadi bikin keuangan kalian babak belur. Thank you for watching. Kalian semua luar biasa and I will see you again very soon. Take care.